Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat ibadah tentu yang paling utama yang kita rasakan hingga saat ini, dan nikmat iman dan Islam itulah yang hingga saat ini kita masih bisa istiqomah dalam keimanan, dan tentu istiqomah untuk mengikuti kajian-kajian bersama guru-guru kita. Dan di pagi ini, di hari Senin di tanggal 25 Desember ya, yang biasanya mungkin sebagian dari saudara-saudara kita yang berbeda agama sedang merayakan satu ibadah yang lain, tapi kita tentu umat Islam punya satu prinsip yang berbeda ya, dan ini menjadi sebuah pertanyaan selalu berulang-ulang, sehingga tema di pagi ini yang sempat disampaikan oleh Babe ke saya, wah kita coba mengkaji soal soal yang berkaitan dengan toleransi, karena sesungguhnya banyak orang yang salah paham tentang Islam, yang dianggap intoleran misalkan, padahal sesungguhnya Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi tentang toleransi. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai kajian dengan Bapak Haikal, tentu ada satu hal yang senantiasa kami ingatkan, tentang kita insya Allah akan membiasakan diri untuk berinfak di pagi hari, tentunya, atau berinfak setiap hari untuk salah satunya yang akan kita dedikasikan untuk infak fisabilillah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan alhamdulillah wa syukurillah, Babe Haikal di perjalanan safar yang pertama sudah bertemu dengan saudara-saudara kita di Jordania ya, di pengungsian-pengungsian di perbatasan dengan Palestina, dan insya Allah akan kembali lagi, rencana insya Allah di bulan Maret ya Pak ya, insya Allah akan kembali hari. Februari atau Maret, insya Allah Februari ya, insya Allah akan ke sana kembali, berjumpa dengan saudara kita di Palestina. Dan tentu ini menjadi amal yang sangat tepat sekali ketika kita menyisihkan harta kita untuk berbagi dengan saudara kita, karena ini amal yang sangat agung, amal yang disebutkan dalam banyak sabda Nabi SAW, orang yang melindungi saudaranya termasuk akan orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah di yaumil akhir. Baik, tanpa panjang kalam karena Bapak sudah hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah syukurillah. Bagaimana sehat, Beh? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini temanya sangat penting nih, Beh ya, tentang indahnya toleransi, dan Islam sudah banyak membuktikan ya, baik di negeri kita maupun dalam perjalanan panjang sejarah Islam, begitu banyak yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita dan juga para sahabat Nabi tentang keagungan Islam, dan kita ingin coba kembali mengungkap, mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi kita untuk dalam rangka kita berinteraksi atau bermuamalah atau bermasyarakat. Baik, tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat sekalian, pencinta Majelis Keluarga Indonesia yang saya hormati, yang saya muliakan. Toleransi hanya ada pada Islam. Titik. Itu dia. Nggak ada toleransi dalam agama lain. Saya jamin. Apa coba? Satu kata toleransi dalam agama lain. Mana? Nggak, saya jamin, serius, saya jamin. Silakan di sini. Yang mau bicara silakan, saya buka forumnya. Langsung saya buka. Mana coba? Konsep toleransi dalam agama lain mana? Berikan kepada saya contohnya, berikan kepada saya ayatnya, berikan saya pada contoh-contoh para raja-raja terdahulu, raja-raja Nasrani, raja-raja Yahudi, berikan pada saya contohnya. Nggak ada, nggak ada. Saya jamin nggak ada.
Karena memang demikian. Di Romawi, kalau tidak beragama Kristen dibunuh atau diusir dari keluar dari Romawi. Gitu. Di Persia, kalau nggak beragama Majusi, diusir atau dibunuh. Semua tempat begitu. I guarantee you, saya jamin. Dikatakan toleransi oleh saudara-saudara kita yang beragama lain itu, karena mereka bukan mayoritas. Kalau mayoritas, ya habis semua umat Islam. Serius, Pak. I'm serious. Silahkan direkam dan dipublikasikan kemanapun. Mana ada negara di dunia ini yang menerapkan toleransi seperti Indonesia? Mana ada coba? Amerika katanya toleransi, katanya HAM. Tai kucing gitu loh. Nggak ada sama sekali. Umat Islam memang ada ajarannya. Lakum dinukum waliyadin, lana amalan walakum amalukum, la ikula fiddin. Masih banyak ayat-ayat yang mengajarkan kita seperti itu. Di luar negeri itu nggak ada yang namanya Idul Fitri libur tuh nggak ada. Who care kata mereka. Sementara Natal libur. Tuh, Indonesia nih libur, Natal libur, Idul Fitri libur, gitu loh. Jadi jangan bicara toleransi lah kalau kita bicara soal itu. Nggak ada Bapak Ibu sekalian, nggak ada sama sekali nggak ada. Kita ini boleh dibunuh. Maka itu mereka membunuh dengan mudahnya. Siapa? Ya Amerika. Membunuh Irak 1 juta orang, membunuh Libya 800.000 orang, membunuh Suriah udah masuk angkanya 1 juta juga. Gitu loh. Ya, nggak ada toleransi dari mereka tuh nggak ada sama sekali. Nggak ada konsep toleransi dari ajaran apapun, nggak ada. Saya jamin 1000%. Serius. Lihat aja mereka nggak merasa bersalah itu. Mereka cuma kasihan karena humanity-nya, kemanusiaan. Yang orang-orang turun demo di jalan. Tapi mereka enggak. Lihat aja mereka membunuh anak-anak Palestina itu ada rasa bersalah. Kan yang turun sekarang tentara Amerika. Yang notabene ini beragama X tertentu lah. Nggak ada sama sekali. Jangankan toleransi, nggak ada sama sekali. I guarantee you, saya jamin. Hormatilah yang berbeda, itu nggak ada sama sekali, nggak ada. Masih teringat di depan mata kepala kita pembunuhan ketika mayoritas habis, dibunuh habis. Atau ketika mayoritas nggak akan diberikan hak-haknya. Percayalah, ini yang mesti sebagai awalan diskusi kita ke depan di 10 menit pertama yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat sekalian dimuliakan Allah. Betapa indahnya contoh-contoh para pemimpin Islam. Mari kita lihat dari kapan. Dari dulu deh, sejak Perang Salib pertama. Perang Salib itu betul-betul dicetuskan untuk membunuh. Karena nggak ada masalah, nggak ada perebutan wilayah, pembunuhan. Yang pertama kali diambil adalah Yerusalem. 7.000 orang tuh dibantai. 70.000 orang dibantai oleh mereka. Dan mengharuskan seluruh penduduk Yerusalem itu harus Kristen. Nggak boleh ada yang Islam satupun. Siapa yang bisa bantah sejarah ini coba? Nggak ada yang bisa bantah sejarah ini, saudara. Semua demikian menuliskan. Ketika Kristen merambah sampai menaklukkan di Spanyol, di Turki misalnya, semua harus Kristen. Nggak boleh ada yang Islam. Dibunuh langsung. Dan untuk menunjukkan kekristenannya, di setiap rumah orang Islam, depan rumahnya harus menggantung babi.
dan dia harus memakan babi itu, menjilat babi itu setiap berangkat dan keluar rumah. Toleransi itu ya, hebat toleransinya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, bukan maksud hendak menciptakan satu permusuhan. Tapi memang begitu, sejarah mencatat begitu. Saya orang sejarawan, tanggung jawab saya dunia akhirat dengan apa yang saya ceritakan. Yang ada itu dalam Islam. Yang ada itu diperintahkan oleh Rasul. Gitu. Nah, ketololan orang-orang Islam yang ada di Indonesia itu banyak terjadi. Yang dengan berbeda Tuhan aja kita mesti toleransi. Ini berbeda capres aja nggak toleransi. Kalau nggak masuk ke kelompoknya, dianggap munafik, kafir, pengkhianat, zolim. Itu lebih tolol lagi. Ya, yang memilih Ganjar dikafir-kafirin, yang memilih Prabowo dimunafik-munafikin. Sementara bagian dari mereka juga yang memilih Anies dipanatik-panatikin. Apa ini apa, saudara? Memang konsep toleransi yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita hanyalah orang-orang yang cerdas yang bisa bertoleransi. Hanyalah orang-orang cerdas dan punya kedewasaan yang bisa bertoleransi. Selebihnya nggak akan bisa, percaya sama saya. Maka dari itu, teman-teman sekalian, ajarkanlah anak-anak kita itu mengerti akan perbedaan sedini mungkin. Sedini mungkin mereka mesti memahami yang namanya konsep perbedaan. Sekecil mungkin lah istilahnya. Ya, ini keterangan nggak? Enak begini kali. Ya. Jadi teman-teman sekalian, di dalam Islam memang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami bahwa perbedaan itu adalah create by him. Allah yang menciptakan perbedaan itu. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam suratul Hujurat ayat 10, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, aku ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan aku jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Jadi Allah yang ciptakan suku-suku dan bangsa-bangsa itu. Allah ciptakan suku Sunda, suku Jawa. Allah ciptakan yang satu hidungnya mancung, yang satu pesek. Allah ciptakan yang satu matanya sipit, yang satu matanya belok. Allah ciptakan. Namun urusan hidayah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Dan masalahnya adalah dalam bertoleransi, kok apa ya, kita ini selalu membahas tentang Selamat Natal boleh nggak sih? Merry Christmas boleh nggak sih? Dan berbagai macam persoalan klasik yang tiap tahun ditanyakan. Kemarin ada satu inian apa namanya tulisan yang sangat kurang ajar banget gitu loh. Oh udah saya hapus ya. Kurang ajarnya di pohon Natal, oh mana dia ya? Di pohon Natal ada tulisan Barakallahu fi umrik Yesus. Gila itu orang yang nulis apa gimana? Kok mancing-mancing kemarahan umat Islam terus? Barakallahu fi umrik Yesus. Milad Yesus. Dan sementara ustadz-ustadz yang menasional kemarin saya lihat di TV, di TikTok, maaf, dia bilang nggak apa-apa mengucapkan selamat Natal pakai surat Al-Mumtahanah yang tadi diungkapkan oleh Mas Khalis dan juga pakai surat
Maryam, ya, berkeberkahan lah begitu tentang kelahiran Nabi Isa. Lagi-lagi kita terjebak dalam satu diskusi yang nggak ada kecerdasan-kecerdasan sama sekali. Walaupun disampaikan oleh seorang ustadz, bahkan ulama, bergelar buya, dan sebagainya. Mereka bilang nggak apa-apa, karena niat kita itu adalah untuk Nabi Isa, gitu. Bahkan ngambil contoh lagi, di Mesir, dan seterusnya. Saya pengen teriak, tolol, pengen teriak begitu. Bodoh, pengen teriak begitu. Astagfirullahalazim, ya Allah, mampunilah hamba. Astagfirullah, astagfirullah, summa astagfirullahalazim. Maafkan ya. Abi kesel gitu loh. Kesel. Keselnya itu nggak begitu yang namanya toleransi. Toleransi itu nggak begitu gitu loh. Astagfirullahalazim. Toleransi itu bukan Anda ikut-ikutan gitu loh. Masa gitu aja nggak ngerti? Toleransi itu sikap membiarkan orang beribadah sesuai dengan agama yang dipercayai masing-masing. Bukan sikap di mana kita mesti mengikut-ikutin ibadah yang mereka lakukan. Itu bukan toleransi. Itu menghancurkan sendi-sendi keyakinan. Itu menghancurkan tauhid Anda. Itu merusak tatanan beribadah. Gitu loh. Umar bin Khattab, raja di rajanya, toleransi di masa tahunnya. Beliau seorang khalifah dan beliau baru saja menaklukkan Yerusalem. Dilibas tuh gereja semua mestinya. Tidak satu pun yang diganggu. Tapi Umar bin Khattab lagi jalan, ketika melewati gereja, dia agak cepat jalan dan dia berlari. Setelah itu baru dia berjalan lagi. Ditanya oleh orang, kenapa Umar, kenapa Khalifah melakukan itu? Umar menjawab, saya tidak mau berada lama-lama atau berdiam lama-lama di tempat terjadinya kemusyrikan itu. Artinya makruh atau haram berada lama-lama di dekat-dekat gereja, sinagog, dan sebagainya. Ini kita bukannya nyamperin lagi, masuk ke dalam, gila nggak itu? Bersalawat di situ, gila apa tidak itu? Ikut nyanyi haleluya di situ, sarap apa tidak itu? Saya nggak habis pikir, ada orang yang seperti itu nggak habis pikir. Dia telah menggadaikan keimanannya demi untuk sesuatu hal yang sangat semu. Jadi nggak boleh Ustadz. Saya belum masuk ke hukum boleh nggak boleh. Saya lagi passing dan mirroring Bapak Ibu sekalian agar menyejajarkan ilmu soal ini gitu loh. Umar bin Khattab tuh begitu gitu loh. Nabi tuh nggak kasih ke tempatnya kaum Ad, kaum Samud. Kita berbondong-bondong umroh ke Mesir, lihat Fir'aun. Kan sarap saya bilang sih. Kurang ngajar itu umroh. Habis umroh lihat jalan-jalan, lihat Fir'aun. Habis umroh plus Turki. Mau ngapain lihat-lihat Turki? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya prinsip saya umroh plus Aqsa atau tidak usah sama sekali. Itu prinsip saya. Itu pakem dan paten saya. Umroh atau Aqsa atau nggak usah sama sekali. Nah, ibu bapak sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, toleransi dalam Islam ditunjukkan dengan sangat clear. Itu sebuah sikap yang tidak boleh mencela dan menghina orang. Baik kepercayaannya, baik Tuhannya. Itulah konsep toleransi dalam Islam. Nggak ada yang neko-neko, yang ribet-ribet dalam mempelajari konsep toleransi dalam Islam. Ajarkan pada anakmu ini. Jadi Ustaz Haikal nggak mau ucapin selamat Natal. Mau,
Lah itu katanya toleransi, bukan Desember. Mulai kan? Bukan Desember. Nggak ada ya. Yang ini yang diperdebatkan oleh ustadz-ustadz lah, oleh buya-buya, kiai. Boleh nggak kita, kita kan ini. Ya bukan Desember, nggak ada yang lahir di bulan Desember. Masa gitu aja nggak ngerti? Kalau mau mengucapkan ya Maulid Nabi Muhammad boleh di bulan Rabiul Awal, dan kalau Anda mau ucapkan Maulidnya Nabi Isa, ya Agustus dong. Jelas Quran bilang Agustus, tapi tidak disebutkan kata Agustus. Nabi Isa itu lahir dari mulai ayat yang ke-19 ya, surat 16. Waskur fil kitab Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ceritakan wahai Nabi, ceritakan wahai Khalis, ceritakan wahai Siti Nurjanah, ceritakan wahai Ida Rosdiana, gitu kan? Ceritakan wahai Selo, ceritakan wahai Ari, wahai Reni, ceritakan wahai Arini, ceritakan wahai Zulfi, wahai Nik, wahai Heru Subekti, ceritakan wahai Pipit, gitu aja, ceritakan. Ceritakan apa? Tentang kisah Maryam, kelahiran Isa, ketika Maryam mengasingkan diri dari keluarganya karena hamil ke sebuah tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Ceritakan. Ini kan Allah perintahkan, ceritakan biar semua orang nggak salah kaprah. Hamilnya makin besar, jalan terus gopoh-gopoh sampai ke sebuah tempat yang jauh di timur Baitul Maqdis. Kerepotan jalannya, sampai akhirnya rasa sakit untuk melahirkan itu sudah tiba. Dia bersandar pada pohon kurma. Cari nabi yang lain yang diceritakan oleh Allah dengan detail dalam Al-Quran, cari. Gak ada. Kenapa cuma Nabi Isa yang diceritakan? Nabi Muhammad kelahirannya nggak diceritakan. Kecuali sepintas dalam surat Al-Fil. Hanya Nabi Isa yang diceritakan dengan detail. Supaya umat di akhir zaman memahami. Ceritakan wahai Selo. Ceritakan wahai Dokter Adit. Ceritakan wahai Etin Rukmana. Ceritakan wahai Azwarini. Ceritakan wahai dia. Ceritakan gitu kan. Ceritakan wahai Hastuti. Gitu kan. Waskur fil kitabi Maryam izin tabazat min ahliha makanan sarqiyya. Lalu kemudian rasa sakit untuk melahirkan itu memaksa Maryam menyandar pada pohon kurma. Maryam lalu bergumam sebagaimana kebiasaan umumnya wanita. Aduhai Tuhanku, lebih baik aku mati saja. Lebih baik aku mati saja daripada menanggung ini semua. Datang malaikat menghibur Maryam. Wahai Maryam, berbahagialah. Makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Itulah nasihat yang harus ditiru oleh seorang laki-laki kepada istrinya. Ketika lagi hamil, istri cuma boleh dua. Satu, makan dan minum. Dua, bersenang-senanglah. Tuh laki-laki dengerin. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Kasih makanan yang dia mau, kasih minuman yang dia mau, dan ajak dia bersenang-senang apa yang dia suka. Tuh dalam Islam begitu ketika hamil. Itu nasihat dari malaikat Jibril langsung. Wahai Maryam, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Bukan di kandang domba. Bersandarnya di pohon kurma, bukan pohon cemara. Makanlah buah kurma yang masak. Goncangkanlah pohon kurma itu. Niscaya dia akan mengeluarkan dan menurunkan buah kurma yang masak. Kurma 1 tahun berbuah 1 kali.
di bulan Agustus. Kan ngajinya pakai otak sedikit gitu loh. Saya bulan Agustus tanggal 19 saya bilang selamat Natal. Wahai Nabi Allah Isa. Desember 25. Selamat Natal. Nggak ada. Selamat Konstantinus itu. Selamat buat Paulus itu. Ini ngomong sejarah, saudara. 19 Agustus saya ngomong selamat Natal. Orang pada bingung lah, memang ini kelahiran Nabi Isa kok. Islam begitu mestinya tegas. Dan mengalir sungai-sungai di bawahnya dari dataran yang rendah. Minumlah, kata malaikat Jibril. Goncangkan pohon kurma itu. Turun gitu loh. Rasa sakit, rasa panas, memaksa Maryam berteduh. Emang musim salju berteduh? Makanya saya tuh keceplosan tadi bilang tolol. Ngapain lagi dibahas tiap tahun gitu loh. Nabi Isa lahirnya bulan Agustus. Nabi Isa lahirnya musim panas. Nabi Isa lahirnya bulan ketika kurma sedang berbuah masak. Ketika sungai itu sudah mulai kering. Yang ada hanyalah anak-anak sungai. Jadi itu musim panas. Allah mencerita di dataran yang tinggi. Bukan di dataran rendah Bethlehem. Terbalik. Di dataran rendah. Bukan di tempat yang tinggi Bethlehem. Tapi di dataran rendah Jericho. Dengan memahami sejarah, sekali lagi kita akan tertuntun oleh waktu. Sehingga kita tahu, nggak ada nabi yang lahir di bulan salju, di musim salju, nggak ada. Apalagi di pohon cemara, nggak ada. Apalagi disimbolkan datang membawa rusa terbang, nggak ada. Mohon maaf, itu Sinterklas, bukannya Nabi Isa. Nah, sekarang dalam pergaulan, kita mulai pakai otak yang seolah-olah otak lebih tinggi dari Al-Quran. Ya kan kita hidup berbangsa, Ustadz, bernegara. Kan dia ucapin selamat Idul Fitri, masa kita nggak bales? Kan nggak enak. Saya sudah sampaikan semuanya. Sekarang silahkan putuskan, keputusan di tangan Anda. Saya sudah sampaikan semua. Hukumnya, dalilnya, kenapa terjadi itu. Saya sudah sampaikan semua. Silahkan Anda putuskan. Mau seperti apa iman Anda? Silahkan Anda yang putuskan. Nggak enak dengan teman atau nggak enak sama Allah. Silakan. Tetap ucapkan. Yang penting kita nggak yakin hati kita. Seperti itu. Justru ucapan itu yang dinilai. Yang zahir yang dinilai. Sehubungan dengan MKI, contohnya tentang majelis keluarga. Orang yang menceraikan dalam hati 1000 kali nggak akan diterima. Tapi keceplosan nggak sengaja. Saya ceraiin, putus langsung. Tuh, kan gitu cuma di mulut. Enak aja. 1000 kali bersyahadat dalam hati, tertolak Islamnya. Sekali bersyahadat dilisankan, langsung dipegang. Ini yang penting, saudara. Nggak bisa, saudara bilang. Kan cuma sekedar ucapan. Oh, terus lagi lewat kita panggil. Anjing. Babi, sini. Kenapa manggil saya anjing? Kan cuma ucapan. Kan kamu kan bukan anjing. Justru ucapan itu masalah. Kan ucapan kan selamat Natal doang kan di mulut, di hati kita kagak. Siapa yang ngajarin sih kalimat itu?
Kacau itu. Kacau itu. Sama kekasihmu deh. Kamu tuh jelek, jelek, udah jelek, kotor, bau. Kok begitu? Cuma di mulut, hatiku sayang padamu. Gila aja apa ya? Selamat Natal, cuma di mulut, hati saya sih tidak. Apa sih gitu loh? Siapa yang ngajarin kalimat itu? Dalam Islam, setelah tasdikun bil qalbi, ikrarun bil lisan. Gitu loh. Saya orang yang toleran. Saya paling toleran, ya. Sehingga saking tolerannya, saya membiarkan sahabat-sahabat saya beragama Kristen dan saya akan ke gereja. Di rumah saya, dulu waktu Pak Robert masih hidup, belum meninggal, Pak Robert itu tetangga, sebelah rumah saya tetangga persis. Orang yang sangat teguh dalam Kristennya. Ya, sebulan sekali dia panggil orang untuk ibadah di rumahnya. Setiap bulan sekali. Dan dia sedekah buat kita bilangnya sedekah lah gitu ya. Dia sedekah tuh sama lingkungannya. Yang datang ke sana naik motor gitu ke rumah Pak Robert. Parkirnya di halaman rumah saya. Saya bukain, silahkan. Kalau repot, di sana dulu udah nggak muat, karena rumahnya dempetan. Silahkan parkir di rumah saya. Ini toleransi. Bahkan saya taruh aqua gelas di situ. Untuk yang mau minum silahkan. Capek-capek mungkin dari jauh naik motor. Di sana mungkin nggak dikasih atau dikasih saya nggak tahu. Tapi saya siapin minuman. Itu toleransi. Untuk ucapkan, oh iya bagus, selamat Natal ya. No, 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 no. Apalagi nggak enak diundang, yuk masuk deh sekedar nyanyi. Terus cuman bilang haleluya doang. Yang penting kita cuma nyanyi haleluya, hati kita kan tidak. Apa sih? Ya Allah, ya Robbi. Siapa yang ngajarin kalimat itu ya? Sudahlah teman-teman sekalian. Mudah-mudahan di majelis keluarga Indonesia ini tercerahkan secerah-cerahnya. Ya. Demikian, apabila ingin ditanyakan dan kasus-kasus yang ingin diungkap, saya tunggu masih ada 10 menit dari sekarang. Allahu alam bisawab. Alhamdulillah, jazakallah khairan beh. Silakan jamaah yang ingin bertanya, sharing gitu ya. Dan di chat sudah ada yang bertanya beh. Saya bacakan Silakan, aja dari mana? silakan. Assalamualaikum, Bismillah, tanya mengenai pahala meninggalkan debat beh. Walaupun dia benar, nah ini perihal membela Palestina dan membela Babeh masalah capres gimana beh. Kalau ada yang terus-menerus berdebat di sosmed dan atau secara langsung, nah, Afan, jazakallah khairan. Dari Ibu Nadia di Bandung. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Nadia di Bandung. Saya masih di Bandung, Bu Nadia. Masih di Bandung, posisi saya masih di Bandung. Kemarin bersama di Masjid Al-Jabar, ya di Masjid Al-Jabar, memenuhi undangan teman-teman ya, termasuk Pak RK atau Ridwan Kamil. Eh, Hari ini masih di Bandung. Hari ini di daerah Antapani ya. Bukan. Hari ini teh di daerah, Latif bukan? iya, semalam di, aduh, nggak hafal saya ya. Baik, begini. Soal meninggalkan debat, ya soal meninggalkan debat ketika capres, cawapres dan sebagainya, itu bukan meninggalkan debat, itu berusaha meyakinkan ke halayak, ke masyarakat seluruh Indonesia, baik yang tinggal di Indonesia maupun luar negeri, meyakinkan mereka semua. Yang berdebat itu kita, saya sama Ustadz Kholis. Tiba-tiba Ustadz Kholis datang kepada saya dan berkata, itu nggak bener itu Ustadz, kamu Ustadz Hekal tuh sholatnya begitu itu nggak bener. Oh ya udah nggak apa-apa, saya akan benerin. Nah gitu aplikasinya, gitu. Bukan dalam hal perdebatan capres itu, ya.
Ustadz itu celananya Ustadz itu ketinggian itu jelek banget kelihatannya, turunkan dong. Oh ya udah nantilah. Itu yang meninggalkan debat gitu loh. Ustadz Haikal kemana kemarin? Oh ini ada tetangga meninggal, terus saya ikut tahlilan. Wah itu mas nggak boleh, itu mah bid'ah banget tahlil itu. Tahlil sendiri, tahlil nggak usah kumpul-kumpul di rumah orang meninggal. Jangan berdebat sama orang-orang yang model kayak begitu. Lana amaluna walakum amalukum. Kami mengerjakan amalan kami dan kamu silakan kerjakan amalan kamu. Bagi kami itu bukan cuma sekedar tahlil, tapi bagi kami adalah mengetahui situasinya, menjaga anak-anaknya, memberi santunan. Itu bagi kami begitu. Jadi makanya itu saya datang. Siapa tahu ada yang bisa kita bantu dan sebagainya. Kok nggak sendirian aja, takut timbul fitnah dong. Kalau sama-sama dalam acara tahlilan untuk keluarga almarhum, di rumah keluarga almarhum karena suaminya baru meninggal, itu kan jadi nggak fitnah gitu loh. Lagi pula untuk mempererat gitu loh. Berkaca pada orang-orang yang ada di Palestina, toleransi mereka tinggi banget. Mereka paham apa yang mereka lakukan dan paham bahwa toleransi itu bukan mencampur adukkan, tapi sebuah sikap elegan, membiarkan orang lain menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itulah makna daripada toleransi yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin, sahabat sekalian, semoga pertanyaan tadi bisa terjawab dengan baik. Ya, mohon izin, lanjutkan Mas Khalis. Baik, mungkin ada yang lain satu lagi gitu Bay ya. Boleh? Nah, Kalau saya pernah mendengar satu ucapan dari Umar bin Khattab Bay ya. La tadkhulu alal musyrikin fi kanasihim ya. ya betul, Janganlah kamu masuk kepada orang musyrik di gereja-gereja mereka gitu kan. Fa inna sakhata tanzilu alaihim karena murka betul, Allah sedang turun kepada mereka. Dalam betul, kondisi tertentu apakah mungkin dibolehkan Ustaz? Misalkan kan pernah kita lihat dengar satu kisah di Gaza itu ya, ketika masjid dihancurkan kemudian sampai orang apa namanya Kristen di sana membuka gereja mereka ya untuk sholat Jumat gitu ya. Ini baik, hal yang mungkin dibolehkan dalam agama kita, Ustaz. baik. Itu bukan dalam rangka mengikuti ritual ibadah mereka. Hmm. Itu dalam rangka kita mengalih fungsikan. Sama juga dengan Agim yang bayarin gereja di Perth, Australia. Gitu. Sama statusnya. Sehingga menjadi permanen, yang satu menjadi sementara gitu aja. Hmm. Yang di Gaza itu statusnya sementara dan bukan dalam rangka perayaan. Gitu. Bukan dalam rangka ikut-ikutan dalam perayaan. Yang contoh yang masuk ke gereja itu adalah di mana di sana sedang beraya atau memang berfungsi sebagai gereja. Nah, ketika diambil alih sementara itu sah-sah saja. Yang pertama nggak ada tempat untuk menyelenggarakan Jumatan secara banyak-banyak. Sementara kalau menyelenggarakan di lapangan seperti di Monas dan sebagainya, paham sono tuh nggak mensahkan gitu. Sehingga dalam sebuah atap bangunan. Dan hanya itu yang tersisa di Gaza. Betul-betul kena hukum darurat, satu Khalis. Betul-betul kena hukum darurat, ya. Dan apa? Uh, dan apa ya? Ya memang memang hari itu tidak ada pemujian terhadap Tuhan yang lain. Hari itu tidak terdapat kemusyrikan gitu. Nah, ini saya sambil melirik chat, ini bagus juga ini dari Pak Suherman Bengkulu ya. Jadi apa ya yang kita boleh ucapkan di bulan Agustus? Karena nggak ada yang nggak usah diucapkan. Ini kan di antara kita gitu ya. Fatwa MUI dia ya itu dia memang saya sampaikan bahwa orang-orang masih fokusnya di Desember aja.
Musim salju itu tanda kelahiran Nabi Isa. Luar negeri aja bilang begitu. Allah sebutkan Maryam berteduh. Maryam metik pohon kurma, lagi masak. Allah sebutkan bersandarnya di pohon kurma, bukan cemara. Allah sebut itu kurang lebih dimaknai gitu dengan musim panas. Sungai yang utama pun udah kering, tinggal bawahnya. Jadi ya nggak pantas juga bulan Desember kita kesibukan nggak keruan. Ya kalau kata orang, untuk ikut merayakan, untuk turut bersama mereka, larut dalam kesedihan. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa sama sekali, nggak bisa. Dan jangan lupa MUI telah mengeluarkan fatwa haram juga, gitu loh. Hmm. Artinya Eh, kalau kata Pak Suherman, kalau bolehkah kita mengucapkan selamat Natalnya di bulan Agustus gitu, Bay? ya boleh. Itu betul-betul lahirnya Nabi Isa. Nggak ada urusan sama ibadah. Pasti mereka heran. Lah Agustus. Lah emang Nabi Isa Agustus. Kan itu justru dakwah. Desember siapa yang lo peringetin? Gitu. Lihat dong semua gambaran Nabi Isa dalam ajaran agamamu, kawan. Semua tuh digurun. Nabi Isa tuh berjubah. Nabi Isa tuh pakai gamis. Yang kau bilang kadrun radikal itu. Nabi Isa paling kadrun. Nabi Isa paling pakai gamis, pakai jubah, digurun. Nabi Isa. Ya Rab. Yang kau gambarkan berjas berdasi itu siapa? Aneh-aneh aja loh begitu. Ya, aneh-aneh aja loh gitu. Desember, Agustus ya begitu juga gitu loh. Gambarnya begini, mana ada. Kok begini, kok tiba-tiba gitu loh. Hmm. Makanan yang dimakan sama Nabi Isa itu korma. Ya, korma. Hmm. Makanan Nabi Isa itu korma. Kalau itu Bukan makanan sana ya, Bay ya, daerah-daerah kalkun. Palestina ya. Jadi sebenarnya Iya, Nabi Isa itu orang Palestina, Bay ya. Nabi Isa lahir besar di Palestina. Bukan kalkun, kalkun di oven gitu loh. Selamat Natal kalkun. Heh, Anda juga tahu Nabi Isa makannya kurma. Anda juga tahu Nabi Isa itu berjubah. Anda juga tahu Nabi Isa itu hidup di gurun. Anda juga tahu Nabi Isa itu berada di musim panas. Aneh-aneh aja kan. Ya itulah yang saya bilang. Afala ta'kilun, afala tatafakkarun. Ya mohon maaf ini jadi kita mengkritisi gitu. Iya Nadia, iya benar juga ya Beh. Ya iya. Maryam, Bunda Maria. Mana Siti Maryam kelihatan rambutnya? Mana Bunda Maria kelihatan rambutnya? Bunda Maria mana yang kelihatan rambutnya? Semua patung Bunda Maria berkerudung, ya gambarnya berkerudung, semua berkerudung. Dan memang berkerudung karena memang Bunda Maria seorang yang muslimah. Gitu. Mana ada Bunda Maria kelihatan rambutnya? Nggak ada, saudara. Ya, demikian. Insya Allah. Kita bisa lanjutkan pada bulan depan dengan memahami sejarah kembali. Ya, itu masih bagian dari part 2 yang harus saya jelaskan tentang eh, bagaimana apa namanya sejarah penerapan toleransi di masa raja-raja dahulu dan di masa kedaulatan Islam. Itu lebih menarik buat kita bahas di esok hari. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah sehatkan terus, Beh, dan Allah jaga ya perjuangan dakwah Amin. Babe yang senantiasa menyerukan kita semua untuk mencintai Al-Aqsa ya. Karena Allah. itu menjadi salah satu indikator keimanan kita di akhir zaman ini adalah dengan termasuk kita orang-orang yang menjadi pembela Al-Aqsa dan Amin ya Allah. MPI sudah membuka ruang untuk infak fisabilillah untuk Palestina Beh. Insya Allah karena Babe akan berangkat lagi di bulan Februari ya. Nah, Maka 6 insya Allah mohon. di tanggal di 6 Februari Beh. 6 Februari insya Allah. Insya Allah. Dan silakan jamaah yang ingin menitipkan hartanya untuk dibagikan ke saudara-saudara kita di Palestina untuk segera apa, ini menuliskan mengirimkan
hartanya melalui MKI, dan insya Allah kita akan coba salurkan melalui Babe Haikal, insya Allah yang akan berangkat ke Ya Allah, amin Jordania ya Allah. lagi insya Allah ya. Dan sudah ada QRIS-nya juga ada, nanti nomor rekeningnya juga ada di grup, silahkan yang ingin berbagi dan bisa karena ini masih agak panjang, tinggal beberapa sebulan lebih ya Be ya, tinggal jadi kita bisa tiap hari masukin kenceleng, jadi mudah-mudahan ini lebih bisa bermanfaat untuk saudara kita Be ya. Tempatnya lokasinya di mana Be, insya Allah di bulan Februari ini. Wallah alam, kita belum buat itinerary yang fix ya, kecuali gambaran-gambaran umum saja. Gambaran umum tempat yang kita akan kunjungi. Kita akan kunjungi orfan-orfan sebagai korban-korban dari Gaza, yatim-yatim, ya, dan sekaligus melacak kemungkinan untuk secara resmi negara membawa gitu loh. Sekaligus dapat amanah dari Profesor Dailami yang dikenal dengan Bang Dai, amanah dari almarhumah Hajjah Tuti Alawiyah, Profesor Doktor Hajjah Tuti Alawiyah almarhumah, yang ingin sekali memelihara anak Palestina dan digratisin kuliah sampai selesai di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Insya Allah. Jadi Bang Dai minta sama saya, Ustaz berapa aja Ustaz bisa sampaikan bahwa untuk kita sekolahin, kuliahin sampai selesai, itu amanah ibu orang tua kami, Ibu Hajah Tuti Alawiyah gitu, yang belum terlaksana. Ternyata setelah saya telusuri memang sangat sulit. Begitu yatim, begitu ayahnya wafat atau ibunya wafat, anak kecil itu langsung diambil oleh bapaknya atau diambil oleh pamannya atau oleh bibinya atau oleh misannya atau bahkan oleh tetangganya. Begitu sikap toleransi dan kebersamaan, kesetiakawanan mereka terhadap bangsa Palestina, terhadap bangsanya sendiri. Jadi sulit banget lihat anak terlantar tuh, sulit. Pasti dipelihara oleh pamannya, iparnya, kakaknya, saudaranya, adiknya, bahkan kalaupun nggak ada apa namanya, tetangganya akan mengambil begitu. Jadi nggak gampang. Ini salah satu agenda saya tanggal 6 Februari begitu Mas Khalis. Karena Masya Bang Allah. udah siapkan tempat, boleh tidur, makan, semua gratis bagi rakyat-rakyat Palestina yang mau datang dan kuliah di Indonesia. Itu dari Bang Dai, Profesor Dailami. Demikian, kita lanjut pada kelasnya hari esok. Insya Allah. Insya Kita di Allah. rencana siang ini kembali ke Jakarta. Iya, amanillah Be, mudah-mudahan Amin. Ya Rob. Allah selalu jaga ya. Dan jamaah yang dimulakan Allah, mari kita doakan Babe Haikal ya, selalu sehat walafiat ya, dalam perjuangannya untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Dan kita jangan sampai terlewat ikut menjadi bagian yang ikut membela Palestina dengan cara menyisihkan harta kita Ya untuk Allah. dibawa diserahkan nanti oleh Bapak insya Allah ya di bulan Februari ini. Amin. Ya Karim. Dan alhamdulillah wa syukurillah, ini sebuah kenikmatan tentunya bisa kita ngumpul pagi hari walaupun online gitu ya, bertemu dengan Babe, berjumpa dengan Babe walaupun tidak secara fisik tapi online, dan mudah-mudahan ini keberkahan yang Allah tetap turunkan, keberkahan majelis ilmu yang luar biasa, karena orang yang berada dalam majelis ilmu itu memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam berbagai sabda Nabi SAW juga menyatakan Allah akan turunkan rahmatnya. Kemudian malaikat turun ya mencatat siapa saja yang hadir di majelis ilmu. Amin. Bahkan dalam hadis disebutkan Allah membanggakan orang-orang yang selalu hadir di majelis ilmu ini, dan kemudian disampaikan kepada para penduduk langit. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tadi dibanggakan Oh oleh iya, Allah, insya Allah, walaupun dan online. dibanggakan oleh Allah. Kemudian tentu kita menjadi kesempatan, karena doa orang-orang yang sedang berada di majelis ilmu ini adalah salah satu doa yang mustajabah Be ya. Doa-doa Nah, yang akan dijawab. Mari kita sama-sama berdoa. Atau mungkin bisa Babe memimpin doa sebelum itu. Bismillahirrahmanirrahim. الهازمية ولكل نية صالحة ولحضرة النبي الفاتحة. أعوذ أعوذ بالله من الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Aisyah, lah, Aisyah ketiduran lagi. Eh, A'udzu minasyaitonir rajim. Amin kan jempol. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma iftah lana abwaba rahmatik. Amin. Allahumma fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma akhrijna minadh dhulumati ila nur. Allahumma ahdina ila siratikal mustaqim waj'alna wa iyyahum mutmainnina bil iman. Amin. Allahumma akhrijna minadh dhulmi wasyaqi. Allahumma akhrijna ya Allah minadh dhulumati ila nur. Ilal masjidil haram, masjidil nabawi wa masjidil aqsa. Amin. Rabbana fir lana dzunubana kullahu dikkahu wa jallahu wa awalahu wa la ni'ma sirra wa ma anta alamu bihi minna. Ya Allah, izinkanlah hari ini sahabat-sahabat yang berada di majelis ilmu ini hari ini berkah hidupnya. Amin. Hari ini aman, tentram semuanya. Hari ini selamat, sentosa semuanya. Amin. Hari ini yang ada hutang, Allah bebaskan Amin. hutang-hutangnya. Amin. Hari ini yang sempit, Allah lapangkan rezekinya. Dan mudah-mudahan bagi yang mendengar langsung maupun yang tidak langsung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Dwi. Amin. Amin. Allahu Baik. akbar. Saya pamit ya, Mas Khalis dan Baik, semua. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, barangkali dari pengurus Dr. Piki atau yang lainnya yang ingin menyampaikan beberapa pengumuman penting, silakan. Ustaz Selo, ada yang disampaikan? Aman Mas Khalis, lanjut. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna